Baik, untuk soal yang pertama yaitu example 5.2, dapatkan persamaan sebagai berikut. Maaf, ini. Lalu itu pada kondisi isentropik. Jadi ketahui dulu yaitu yang tadi itu rasio kapasitas panas atau gamma sama dengan Cp per Cv. Setelah itu didapatkan delta SI karena dalam kondisi isentropik per R. Ya, ini adalah sama dengan 0 karena kondisi isentropik. Lalu didapatkan integral T per T dari 0 Cpi per R delta T per T kurangi ln dari P2 per P1 tekanan. Dan delta S per R tadi didapatkan 0 karena kondisi isentropis, maaf. Jadi didapatkan integral dari T0 per T Cp per R dikali dengan delta T per T dan dikurangi dari ln P2 per P1. Lalu didapatkan persamaan yaitu ln T2 per T1 sama dengan R Cp ln dari P2 per P1. Ini merupakan dari yang didapatkan awal. Nah, setelah itu kita lanjut ke untuk gas ideal. Nah, gas ideal itu adalah didapatkan dari Cp per Cv min Cv sama dengan R, dimana R ini merupakan konstanta gas dari universal. Nah, dapatkan Cp. Lalu didapatkan R per Cp sama dengan Cp min Cr per Cr plus R. Nah, lalu kita turunkan lebih lagi RCp per Cp dengan Cp min Cr dari Cr. Nah, tadi didapatkan R itu merupakan Cp per min Cv. Ini bisa di Cv, maaf kok R sih, Cv coret. Lalu didapatkan R per Cp sama dengan Cp per Cv per Cp dikali dengan 1 per Cr Cv per 1 per Cv. Lalu didapatkan yang terakhir itu RCp sama dengan dikali Cp per Cr per Cv per Cv Cp per Cv, sehingga didapatkan gamanya tadi konstanta, dapatkan Cp per Cv R per Cp sama dengan gamma dari min 1 per gamma. Nah, ini dapatkan buat nanti. Nah, lalu turunannya menjadi gamma sama dengan Cp per Cv. Lalu didapatkan itu yang terakhir seperti yang ada di soal. ln T2 yang bersamaan di atas tadi per T1 sama dengan R per Cp ln P2 per P1, sehingga didapatkan ln T2 per T1 karena tadi R per Cp itu menjadi gamma min 1 per gamma sama dengan gamma min 1 per gamma ln P2 per P1 seperti pada soal. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke soal example 5.5, yaitu yang kita ketahui terlebih dahulu. Diketahui ada aliran masuk pertama yaitu sebesar 1 mol dengan suhu 600 Kelvin. Lalu yang kedua ada aliran masuk yang kedua yaitu 2 mol dengan suhu 450 Kelvin. Lalu ada suhu aliran keluar yaitu sebesar 3 mol dan dengan suhu 400 Kelvin. Lalu ada Cp 7/2 R dan ada suhu 100 Kelvin. Nah, di sini kita pertama karena menggunakan kita mencari Q. Nah,
sini dicari Q. Nah, ada hukum termodinamika plus delta EK plus delta EP dengan Q kalor min kerja. Nah, kalau yang tidak ada kita coret, maaf pakai warna lain aja, coret. Ini didapatkan delta H sama dengan Q, karena ini merupakan hukum termodinamika untuk sesi terbuka ya teman-teman. Lalu kita masukkan dengan rumus. Nah, rumus Q sendiri itu dengan M CP T out yang keluar dikurangi N aliran masuk yang pertama, CP suhu yang pertama ditambah aliran masuk yang kedua, TB sama dengan Q karena udah tadi. Nah ini tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya, yaitu yang pertama ada 3 astagfirullahaladzim, ada 3 mol per second dikali 7/2 R dikali 400 Kelvin. Pertama dikurangi, kita masukkan lagi, ada aliran masuk yang pertama 1 mol per second dikali 7/2 R dikali 600 Kelvin, ditambah aliran kedua 2 mol per second, 2 mol sama 450 dikali 7/2 R dikali 450. Nah, langsung aja dihitung 7/2 R ini tinggal dimasukkan jadi 1200 dikurangi 600 per 900 1500 mol Kelvin satuannya per second. Nah, lalu dihitung lagi 7/2 R didapatkan minus 300 dengan satuan yang sama, mol Kelvin per second dapatkan 7/2 R dikali 8,314 joule karena dirubah satuannya teman-teman. Mol Kelvin kali minus 300 mol Kelvin per second. Nah, biar hilang, coret. Nah, lalu didapatkan untuk Q-nya itu minus 8729,8 joule per second. Untuk nomor yang kedua teman-teman, kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya yaitu example 5.7, kita mencari data terlebih dahulu pada soal. Diketahui itu T0 300 Kelvin, itu ada suhu yang kedua itu ada 800 Kelvin ya, 800 Kelvin. Nah, ini dengan tekanan yang ini P, nah itu 1,0133 bar, dan yang suhu yang ini yaitu tekanannya 50 bar. 50 bar. Nah, lalu ada juga data CP. Itu biasanya yaitu 7/2 dengan R. Nah, yang ditanyakan yaitu gas ideal. Kerja ideal, maaf. Kerja ideal yaitu dengan rumus delta H min suhu delta S. Nah, kita berarti perlu mencari terlebih dahulu dari delta H, lalu ada delta S. Nah, untuk rumus ini itu yang pertama itu ada delta H. Itu adalah delta H yang kita tahu NCP delta T. Nah, NCP T sama dengan ini 1 dikali CP-nya 7/2 R kali 300 minus 800 Kelvin. Lalu didapatkan 1 min 7/2 R. Nah, ini kita konversikan kali 8,314 joule per mol Kelvin dikali minus 500.
Ada pengurangan, lalu didapatkan 7/2 dikali 8,314 dikali minus 500 Kelvin, yaitu joule, ini hilang joule per mol gitu. Lalu didapatkan delta H nya sebesar minus 14.549,5 joule per mol. Nah, selanjutnya kita mencari yaitu delta S. Ini udah, jadi kita lingkarin saja. Nah, yang kedua ada delta S, di mana? Di sini. Delta S nya berapa? Delta S rumusnya itu sama dengan Cp Len suhu. Lalu kami suhu air kurangi R Len dari tekanan. Nah, ini kita tinggal masukkan seperti biasa. 7/2 R dikali Len 300/800 Kelvin dikurangi yang 8,314, langsung saja masukkan joule per mol Kelvin dikali Len 50/1,0133 tekan bar. Nah, ini kita hitung lagi R-nya tadi 8,8, oh gitu udah 8,314 joule per mol Kelvin. Ini didapatkan 0,98 dikurangi 8,314 joule per mol Kelvin dikurangi Len ini 3,89 joule per mol Kelvin. Oke. Lalu didapatkan ini minus 28,52 dikurangi minus 32,34 joule per mol Kelvin. Lalu didapatkan untuk delta S nya itu 3,82 joule gitu sih, joule per mol Kelvin. Nah, yang kedua juga sudah didapatkan. Lalu terakhir yaitu kita hitung kerja idealnya, itu dengan rumus yang tadi di atas itu kita langsung saja masukkan W ideal, kita tulis ulang aja kali. W ideal sama dengan delta H-nya minus 14.000 minus 4, ya Allah, minus 14.549,5 joule per mol dikurangi suhunya 300 Kelvin dikurangi 3,82 joule per mol Kelvin. Coret-coret sehingga didapatkan kejadiannya itu sebesar 15.695,5 joule